warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Andrimalasari. Di sini saya sudah bersama dengan kakak asuh saya. Yang pertama ada kakak asuh saya dari kakak angkatan 2017, yaitu Kak Anissa Putri. Kemudian, halo Kak. Kemudian ada kakak dari angkatan 2018, yaitu Kak Putri Marwah. Halo semua. Halo Kak. Kemudian ada kakak dari 2019, yaitu Kak Ratna Dewi. Halo. Halo Kak. Jadi Kak, saya kan masih mahasiswa baru nih di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, saya ini masih ngerasa kayak kurang dalam memanajemen waktu Kak. Kayak masih ada yang keteteran gitu Kak di jadwal-jadwal saya. Nah, kakak-kakak di sini kan sudah berpengalaman. Kakak mau nggak bagi tips gimana sih cara manajemen waktu, gimana cara belajar yang baik atau organisasi gitu Kak? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya manajemen waktu itu, kalau di FK kan ya lumayan susah sih. Kalau misalnya ada beberapa jadwal yang seharusnya di jam itu kita kuliah, ternyata dokternya berhalangan hadir, kayak nggak bisa di jam tersebut karena ada sito dan yang lain-lain. Kan berarti harus di reschedule gitu kan. Jadi yang seharusnya kita itu kuliah nanti bakalan jadi kosong gitu kan. Kalau saya sendiri kalau misalnya ada jadwal yang di reschedule gitu jadi kosong di waktu itu, diri bisa gantikan ke hal-hal yang lain, misalnya tadi itu cari LO yang untuk DKK, terus kadang juga kalau lagi zamannya online kayak gini ada tugas-tugas yang apa ya, jadi lebih banyak tugasnya yang harus dikerjakan gitu, kayak translate atau yang lain-lain gitu kan. Jadi tugas itu kita bisa kerjakan di jam yang kosong tadi itu. Nah, terus itu kan masalah jadwal di FK. Nah, terus kalau misalnya untuk jadwal kita sendiri untuk manajemen waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat, refreshing gitu-gitu, kita kalau dari saya sendiri itu biasanya buat ini sih planner gitu. Tapi yang nggak semingguan gitu saya buatnya. Saya biasanya buatnya per hari, tergantung saya mau lagi mau buat plan nih buat besok gitu. Jadi dari misalnya bangun tidur sampai sampai tidur itu saya buat jadwalnya gitu. Jadi enggak mulu satu per jam, tapi bisa per menit gitu. Kayak nanti ada kuliah di jam 8 sampai jam 10 gitu. Nah, terus nanti ada lagi DKK dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Jadi nanti waktu isomanya itu buat bener-bener buat istirahat, atau kadang kalau misalnya siangnya udah kosong gitu bisa kamu buat kerjain LO terus, atau kamu buat refreshing lah di hari itu, baru besok lagi besoknya hari Selasanya baru kerjain LO dan kerjain tugas yang lain gitu, kayak trapmed dan yang lain-lain gitu sih. Kalau dari saya, plan sehari itu juga penting, plan seminggu itu juga penting. Jadi kita buat plan sehari itu buat meminimalkan waktu yang terbuang, sama kalau yang plan seminggu itu kayak secara garis besar gitu, kita semingguan ini mau ngapain aja sih, mau belajar apa, sama ada kegiatan apa aja, biar kita tuh juga terarah gitu nah per minggunya gitu. Terus kalau mau ujian, biasanya kalau ujian tuh kita ada beberapa yang memang sistemnya kebut semalam, tapi ada beberapa yang nggak bisa sama sekali dikebut semalam gitu kalau belajar. Jadi ada beberapa yang bisa kita review lagi sebelum waktu ujian, kayak seminggu sebelum ujian, misalnya modul 5 itu sudah harus review lagi modul 1 sampai modul 4-nya gitu, sambil belajar modul 5-nya. Jadi waktu ujian nggak bakal keteteran gitu belajarnya. Nanti sisa review gitu sedikit malamnya. Itu sih kalau dari saya.
Iya sih, cukup jelas sih Kak, karena emang jadwal di kedokteran juga padat banget di akademiknya, dari tutorial, trapmed, terus jadwal kuliah lainnya. Berarti mensiasatinya dengan cara bikin planner ya Kak, entah itu harian atau mingguan, tergantung gimana kitanya. Tugas dikerjain di jauh-jauh hari atau di dekat deadline Kak? Ya, saya kerjain dari yang paling susah dulu. Jadi kayak misalnya kan blok 1 tuh banyak tugas kan, kayak dari dokter Sulis, terus dokter Cici, dokter gigi Cici, kayak buat tulisan gitu kan. Nah itu biasanya saya kerjain yang paling susah dulu. Terus habis itu kan nanti yang paling gampang itu nanti yang akhiran saya kerjain supaya saya bisa nggak stres gitu nah di akhir kalau misalnya udah numpuk semua gitu. Jadi aku kerjain yang dari yang susah. Habis itu aku bisa perkirakan kapan aku punya waktu luang untuk kerjain yang yang gampang ini gitu. Biasanya yang gampang-gampang di akhir gitu. Sendiri sih kalau misalnya ngerjain tugas gitu, pertama tuh lihat deadline-nya dulu, kapan deadline-nya. Baru kalau saya sih pribadi kalau ngerjain tugas gitu, emang nggak suka banget mepet, tapi nggak juga kayak jauh-jauh hari gitu. Maksudnya paling nggak kayak 2-3 hari sebelum dikumpul tuh biasanya ngerjain sudah itu. Terus baru saya lihat juga kayak tugasnya ini mana yang menarik buat saya. Maksudnya kayak lebih enak dikerjain duluan tuh yang mana kayak gitu. Itu pilihan masing-masing sih. Jadi kayak kalau ini kayaknya lebih enak nih dikerjain. Jadi itu yang saya kerjain duluan gitu. Nanti yang yang misalnya agak susah ataupun yang kayak bingung itu nanti tunggu kayak tanya teman sambil kayak tanya ini kayak apa sih tugasnya kayak gitu-gitu. Berarti kakak-kakak semua bukan deadlineer ya Kak ya? Ini adalah pengalaman dari kakak-kakaknya, semoga dapat kita aplikasikan dengan baik di kehidupan perkuliahan kita. Terima kasih kakak-kakak semua.